Yang terhormat Bapak Dekan FK Uja dan para ketua prodi, para dosen dan sivitas akademika yang saya cintai. Pada kesempatan ini Komite PPI Rumah Sakit Raden Matahir dan Berdalin Cabang Jambi akan mempersembahkan video pemaparan tentang bagaimana PPI pada penanganan COVID, utamanya pada kegiatan koas di Raden Matahir nantinya. Pada yang pertama ingin saya jelaskan dulu bahwa yang kita takuti yang terkenal sebagai COVID-19 kita tahu semua bahwa dimulai di daerah Wuhan, di daerah Cina. Kita ingin memutuskan mata rantai penyakit tersebut kalau bisa di Indonesia, tapi terutamanya di Jambi dan di Rumah Sakit Raden Matahir pada khususnya. Ingat bahwa selain kita harus waspada terhadap virus yang airborne, virus itu juga bertahan beberapa lama di permukaan benda mati. Misalnya pada kertas. Nah, kita ketahui rekam medik di Rumah Sakit Raden Matahir menggunakan kertas. Jadi waspada juga pada penanganan dengan kertas bisa bertahan sampai 4-5 hari. Juga pada kayu-kayu di mana pintu, kemudian jendela terbuat dari kayu bisa bertahan hingga 4 hari. Jadi waspadailah selain airborne juga virus yang permanen di atas permukaan benda-benda mati. Sebagai pilar utama PPI adalah kebersihan tangan. Jadi kita tidak bisa lepas hanya memperhatikan pemakaian APD dengan mengesampingkan kebersihan tangan. Maka saya akan mereview bagaimana cara kebersihan tangan itu. Kita tahu kebersihan tangan bisa dilakukan dengan 2 macam. Yang pertama dengan air mengalir dan sabun, kemudian dengan hand scrub. Tetapi jangan selalu bertumpu pada hand scrub yang berbasis alkohol. Kita juga menjamin bahwa cuci tangan dengan sabun sangat baik, di mana langkah-langkah yang diterapkan 6 langkahnya tidak boleh salah. Maka mari kita sama-sama melihat video bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Langkah pertama, tuangkan hand rub berbasis alkohol secukupnya 3-5 ml. Ratakan kedua belah tangan. Kedua, gosok telapak tangan dan sela-sela jari dan tangan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah keempat, jari-jari saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari memutar ke arah bawah dengan hitungan 4 dan lakukan sebaliknya. Langkah keenam, gosok ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri secara memutar ke arah ibu jari sebanyak 4 kali dan lakukan sebaliknya. Tangan kita sudah bersih dan siap untuk melakukan kegiatan. Kita beranjak ke sesi pemakaian APD, di mana pemakaian APD ini salah satu hal yang sangat penting dan dianjurkan pada adik-adik yang nanti akan menjalankan koas di Rumah Sakit Raden Matahir. Pemakaian APD ada 3 level. Pada video-video berikut ini kita akan mempersembahkan bagaimana yang paling sempurna yang level 3. Setelah itu kita akan membuat juga mempersembahkan juga video tentang APD level 2, di mana yang level 2 inilah yang akan adik-adik terapkan pada kegiatan koas di Rumah Sakit Raden Matahir. Mengapa harus memakai APD? Masing-masing APD mempunyai fungsi khusus bagaimana cara memutuskan mata rantai. Kita tahu bahwa penyakit COVID-19 adalah penyakit airborne. Maka sangat penting untuk penggunaan masker.
tidak bisa dilepas adalah sarung tangan, apron, kemudian face shield juga. Langkah pemasangan harus diperhatikan step by step, dan ada perbedaan yang video yang akan dipersembahkan ini dengan persembahan APD pada umumnya, di mana pada penanganan COVID-19 di mana saya membasiskan persembahan video-video itu berdasarkan dari sosialisasi Kemenkes. Diperhatikan bahwa Kemenkes sangat menekankan adanya cuci tangan pada terutama pada pemasangan atau pelepasan APD di daerah wajah. Tips pada pemasangan masker, kita harus memasang yang atas dahulu, kemudian baru kita mengkaitkan masker yang bagian bawah, tali yang bagian bawah. Jadi urut-urutannya adalah cuci tangan, pemakaian masker, Google, gaun panjang, daerah kaki, kemudian cuci tangan, baru pemakaian sarung tangan. Kita lihat bahwa kebersihan tangan memulai pemakaian APD pada era COVID ini. Tetap 6 langkah yang disarankan, tetap pemakaian cuci tangan dengan air dan sabun, air mengalir. Apabila tidak memungkinkan, baru kita memakai hand scrub. Pemakaian APD dimulai dengan pemakaian masker. Kita sarankan adalah pemakaian masker N95. Kemudian diikuti dengan penggunaan pelindung mata. Kemudian penutup kepala dan penutup wajah. Baru kita turun memakai baju pelindung. Memakai sarung kaki dan sepatu boot. Ada baju pelindung yang sudah sekaligus sarung kakinya, tergantung keadaan di mana hazmat yang kita pakai, bagaimana tipenya. Kemudian kita akhiri dengan cuci tangan. Dan baru dimulai pemakaian sarung tangan yang pertama yang di dalam. Dan pemakaian sarung tangan yang kedua. Hati-hati pada pemakaian APD ini. Terdapat beberapa masalah yang sering timbul, yaitu ukuran N95 yang tidak sesuai. Kemudian rambut-rambut wajah sering mengganggu sehingga masker tidak tertutup rapat. Google apabila N95-nya bocor bisa buram. Kemudian tali pengikat Google kendor sehingga resikonya bisa terlepas pada waktu kita melakukan aktivitas.
Kemudian rambut sering keluar dari gaun, dan kadang-kadang sarung tangan yang kebesaran sehingga longgar dan menyulitkan aktivitas. Pada pemakaian N95 perlu diperhatikan adalah fitting pada daerah hidung, di mana kebocoran akan menyebabkan bahaya melalui airborne. Sehingga harus kita pastikan masker yang kita pakai tidak ada lagi kebocoran yang ada. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa kebiasaan kita memegang wajah itu juga sangat berbahaya pada era COVID ini. Jadi hindarkan pemegangan atau menyentuh bagian depan masker, bagian depan wajah. Untuk pemakaian APD level 3 sampai sekian, kita akan lanjutkan kemudian dengan level 2 yang akan dilakukan adik-adik di Rumah Sakit Raden Matahir. Harap diperhatikan bahwa pemakaian ini maupun pelepasannya tidak terjadi kesalahan, karena yang kita hadapi adalah virus yang baru kita pelajari bagaimana, sehingga kita harus beranggapan bahwa itu virus yang sangat infeksius. Jadi walaupun kita memakai level 2, jangan sampai ada yang terpapar. Kita mulai pemakaian APD level 2, selalu dimulai dengan cuci tangan 6 langkah. Kemudian memakai masker. Apabila ada N95 sangat bagus, tetapi kalau tidak, kita mengganti masker N95 dengan masker bedah dengan cara tetap jangan sampai ada kebocoran. Kemudian kita memakai penutup kepala. Memakai baju pelindung. Dan mencuci tangan. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan. Mari kita lanjutkan dengan cara pelepasan, di mana cara pelepasan ini juga sangat penting. Kita tidak boleh terbalik-balik, sehingga kita tidak mengkontaminasi apapun yang ada di ruang ganti tersebut, karena kita harus mengingat bahwa ruang ganti tersebut yang akan mempergunakan itu banyak. Bisa teman kita, para dokter, para perawat, dan kita semua tidak ingin ada yang terpapar virus COVID ini. Perlu kita ingat, pada pelepasan ini kita harus berpikir bahwa APD yang kita kenakan itu harus kita pikirkan sudah terkontaminasi. Jadi tidak ada lagi excuse kesalahan. Justru di sini yang lebih ditekankan, harus dihafalkan bagaimana cara melepaskan APD. Kalau perlu kita harus ngeprint bagaimana cara melepaskan APD dan diletakkan, dilaminating, ditempel pada kamar-kamar untuk pelepasan APD. Kita harus me-warning diri kita sendiri bahwa APD itu sudah terkontaminasi dan perlu juga kita
melindungi kawan kita yang akan masuk ke ruangan itu jangan sampai terkontaminasi. Urutan pemasangan adalah dimulai dengan sarung tangan luar, sepatu boot, gaun, alas kaki, sarung tangan. Setelah melepaskan sarung tangan, kita cuci tangan, baru melepaskan APD di daerah wajah. Kalau ada yang memperhatikan, di sini sangat berbeda dengan pelepasan APD pada umumnya. Pada umumnya kita tidak terlalu menekankan pencucian tangan pada pelepasan APD di daerah wajah. Tetapi pada era COVID, jangan sampai lupa kita harus mencuci tangan, melepaskan sarung tangan bagian dalam apabila kita akan melepaskan APD di daerah wajah. Kita lihat, yang pertama adalah kita harus mendesinfeksi dulu sarung tangan bagian luar. Sarung tangan bagian luar ini acap kali karena kekuatan rumah sakit, kekuatan fakultas bisa digunakan reuse. Maka kita setelah didesinfeksi, kita masukkan di kantong kuning, kita masukkan di area yang bisa direuse. Jadi kita akan membedakan kantong kuning yang untuk untuk membuang dan yang untuk mereuse. Setelah didesinfeksi sarung tangan bagian luar, kita lepaskan. Kemudian baru kita mendesinfeksi sepatu. Jadi kalau bisa diperhatikan, semua barang yang kita pakai pada waktu kita lepas itu keadaannya sudah bersih, sudah kita desinfeksi, baru dilepaskan. Sepatu boot ini juga termasuk yang reuse. Kemudian setelah melepaskan boot, kita melepaskan baju pelindung. Perlu diingat, nanti bisa dilihat di video, pada waktu pelepasan apron, bagian luar apron dimasukkan ke dalam, sehingga apabila ada kontaminan di daerah luar, itu akan terlindungi karena posisi bagian luar akan ada di dalam. Jadi lihat di video bagaimana Ibu Lia menutup daerah luar itu menjadi di bagian dalam, kemudian melipat, baru kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang berwarna kuning. Setelah itu kita melepaskan sarung kaki, melepaskan sarung tangan bagian dalam, dan jangan lupa setelah melepaskan sarung tangan bagian dalam, kita akan melepaskan APD bagian wajah. Jadi kita harus mencuci tangan dengan cara 6 langkah. Kemudian kita melepaskan penutup wajah, melepaskan pelindung mata, melepaskan penutup kepala, melepaskan masker, kemudian cuci tangan kembali. Lanjut dengan cara pelepasan seperti tadi pada level 3, pada level 2 ini pun cara pelepasan tidak boleh terbalik-balik dan harus benar, karena kita harus beranggapan bahwa APD yang kita pakai itu sudah terkontaminasi. Jangan sampai virusnya itu kita tinggal di ruang ganti atau mengkontaminasi dinding atau apapun yang ada di kamar ganti tersebut, karena itu akan sangat berbahaya untuk teman-teman, untuk teman sejawat, untuk para perawat, untuk para dokter. Jangan sampai terkontaminasi gara-gara kita tidak patuh pada step-step bagaimana cara pelepasan. Sekali lagi ini harus hafal. Apabila tidak hafal silakan di print, kemudian ditempelkan di ruang ganti COVID ini. Pelepasan dimulai dengan melepaskan baju pelindung. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pelepasan baju pelindung bagian luar itu harus masuk ke dalam, sehingga tidak ada atau mengurangi resiko apabila ada virus yang masih melekat di baju pelindung kita.
bagian luar dimasukkan ke dalam, kemudian dilipat, dimasukkan ke dalam kantong kuning. Kemudian dilepaskan sarung tangan. Habis itu kita harus cuci tangan karena kita akan melepaskan APD yang di kepala. Kita lepaskan penutup wajah, kemudian kita melepaskan masker, kemudian kita cuci tangan kembali. Sekali lagi kita harus hati-hati pada pelepasan. Slide tentang apa saja yang biasanya menjadi kendala pada pelepasan. Pada pelepasan sarung tangan di luar diikuti dengan pelepasan sarung tangan dalam. Padahal tidak ya, tadi kita sudah melihat step-stepnya. Kemudian pelepasan gaun jangan sampai menyentuh bagian tubuh kita, karena kita mengingat APD gaun itu kita andaikan pasti sudah terkontaminasi. Jadi tidak boleh menyentuh tubuh kita, tidak boleh kita bagian luarnya tidak kita lindungi ya. Yang bagian luar harus dilipat masuk ke dalam. Kemudian tidak melakukan cuci tangan sesudah melepaskan sarung tangan. Melepas google menyentuh bagian depan atau bagian samping dari wajah kita, jadi itu sangat berbahaya. Melepaskan masker menyentuh bagian depan. Jadi bagian luar itu semua kita andaikan sudah terkontaminasi. Kita harus menghindari jangan ada bagian tubuh kita yang menyentuh APD bagian luar. Kemudian melakukan pelepasan secara terburu-buru sehingga memperbesar kemungkinan kontak dengan materi yang infeksius. Kiranya pemaparan cuci tangan dan APD cukup sekian, semoga bermanfaat dan silakan dipraktekkan sesuai dengan urutan yang ada. Jangan lupa mencuci tangan. Wastafel ada di mana-mana, sabun ada di mana-mana, silakan dipergunakan. Apabila tidak ada atau ada kendala, silakan menggunakan hand scrub. Terima kasih.